Kita lanjutkan materi kuliahnya. Sekarang kita mulai belajar bagaimana mengolah data jenis time series. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan yang namanya data time series itu ya adalah data dari suatu individu pengamatan atau pengamatan individu yang diambil dari beberapa periode waktu. Ya, jadi satu individu tapi datanya diambil dari beberapa periode waktu yang lalu. Misalnya perusahaan dengan nama perusahaan PTX, ya datanya diambil dari tahun 2005 sampai 2020 tiap tahunnya. Nah, itu namanya data time series. Satu pengamatan individu. Ya, kalau beberapa pengamatan individu kemudian diambil dari beberapa periode waktu, namanya data panel. Dan olah data panel ini sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau mau mengolah data, lihat jenis datanya yang cocok menggunakan instrumen atau alat analisis apa. Begitu ya. Jadi mana yang paling tepat, mana yang paling akurat, karena ini berhubungan terhadap hasil regresi yang didapat untuk memprediksi variabel dependennya. Seperti itu. Ya, berapa perubahan yang terjadi pada variabel dependen dari perubahan variabel X, kan seperti itu. Nah, ini pengertian menurut Gujarati bahwa data time series adalah serangkaian data pengamatan yang diambil pada waktu yang berbeda dan dikumpulkan secara berkala pada interval waktu tertentu. Ini menurut Gujarati. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah kalian sudah mengerti, memahami jenis data yang akan kita olah saat ini ya dengan jenis data yang telah kita pelajari pada beberapa minggu yang lalu? Adakah di antara kalian yang masih bingung dengan jenis data panel, cross section, dan jenis data time series? Sudahkah mampu mengerti atau membedakan dari ketiga jenis data ini? Siapa yang belum tahu? Coba, ada yang belum tahu? Kalau belum tahu enggak apa-apa, nanti saya coba untuk menjelaskan kembali. Ya, daripada saya menjelaskan lebih lanjut terus kalian nggak ngerti kan, nanti malah jadi kurang efektif. Bagaimana? Bisa dipahami, Pak. Oke. Nah, langkah-langkah untuk mengolah data jenis time series, pertama kita siapkan tabulasi data. Jadi kalian harus mencari data dulu, variabel Y-nya ya, itu datanya dicari atau variabel dependennya ya dicari. Kalau dalam keuangan tentu dengan rumus-rumus tertentu ya untuk mendapatkan variabel Y, karena yang akan kita olah ini adalah data sekunder, data yang sudah ada di perusahaan, tinggal dikondisikan saja sesuai dengan variabel yang ditentukan dalam penelitian. Ya, kemudian variabel X-nya ada berapa variabel independen atau variabel bebasnya. Ya, di situ dicari variabel X1 datanya mana ya, dicari data variabel X2 datanya mana, variabel X3 ya, dan seterusnya. Ini kalian kondisikan ya, dicari data sekundernya, kemudian ditabulasi ya, dibuat dalam form Excel misalnya ya, untuk data Y, variabel X, variabel X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, setelah sudah disiapkan di lembar kerja Excel, kemudian kalian pindahkan ke lembar kerja eViews ya, artinya udah mulai itu membuka program eViews, kemudian dipindahkan ke lembar kerja eViews. Untuk selanjutnya dilakukan
pengolahan data atau analisis data. Nah, untuk perlakuan dalam mengolah data jenis time series menggunakan eViews, ini yang pertama dilakukan adalah lakukan uji stasioner data ya pada masing-masing variabel, yaitu variabel dependent Y, variabel independent, variabel X. Ini diuji stasioner. Ya. Kemudian dilakukan atau dilihat ini pada derajat integrasi yang mana? Apakah derajat integrasi level, apakah difference, first difference, atau second difference? Nanti kita pelajari ya. Kemudian setelah itu lakukan estimasi model regresi. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan regresi, maka kita interpretasi apa makna dari persamaan regresi yang didapat dari hasil pengolahan data time series menggunakan eViews. Nah, langkah-langkah ke-6 inilah yang akan kita lakukan. Kemarin kalian sudah mengerjakan pelatihan ya. Nah, sengaja saya mengawali dengan pelatihan supaya kalian melacak atau berusaha memahami terlebih dahulu. Jadi ketika saat ini saya jelaskan atau praktekkan, kalian akan lebih tahu, harapannya akan lebih menyadari mana yang belum dimengerti dan bisa ditanyakan pada sesi pertemuan ini. Seperti itu. Oke, kita langsung saja praktekkan untuk melakukan olah data sekunder ya jenis time series menggunakan eViews. Saya akan berikan bagaimana mengolah data time series yang di situ kasusnya adalah error correction model. Jadi kasusnya dia stasioner pada derajat difference yang sama. Misalnya first difference semua atau second difference semua. Maka menggunakan ECM, error correction model. Ya, kita praktekkan pada sesi ini. Ya, sekalian nanti kita akan uji asumsi klasiknya. Begitu. Kita mulai masuk ya ke contoh ECM. Kita akan mengolah data yang menggunakan model ECM, error correction model. Saya sampaikan kembali bahwa error correction model itu ya pada kondisi stasioner different yang seragam, yang sama, yaitu pada derajat first different semua atau pada second different semua. Nah, ini data time series diambil tahunan ya, berarti annual dari tahun 1986 sampai dengan 2018, di mana data ini ya untuk menguji variabel dependent yaitu GDP, Gross Domestic Product, yang dilambangkan dengan GDP Y. Kemudian variabel independennya atau variabel bebasnya adalah kurs dolar terhadap rupiah, LIR tingkat bunga, INF inflasi. LIR ada nggak di sini? Oh, nggak ada, berarti ini nggak ada ya. Ini aja yang nggak ada. Nah, ini nggak ada. INF inflasi, TR tax revenue, trade nilai penerbangan, kemudian nilai perdagangan, penerbangan ya, trade nilai perdagangan, AK angkatan kerja, dan IVA industri value added. Nah, seperti itu. Jadi ini variabel independen ya, sama kurs ini variabel independen, sedangkan GDP-nya adalah variabel dependen. Tuh. Ya. Ini paham ya? Jadi variabel GDP-nya adalah variabel dependen. Kemudian ini variabel dependen, independen, ini variabel bebas semua. Baik, seperti biasa kita masuk ke eViews ya. Ini kita close dulu, apa-apa. Kita close karena sudah kita selesaikan ya. Nah, ini sudah terbuka. Kalau mau buka apa dari awal nggak perlu, tinggal kita taruh aja di yang bidang hitam ini, klik kanan, klik new, kemudian work file. Seperti itu ya. Nah, ini langsung otomatis secara default adalah regular frekuensi. Regular frekuensi untuk data time series ya. Nah, seperti itu. Kalau kita klik sini,
Ya banyak pilihannya, ada panel, ada unstructured. Ya, kita pilih yang frekuensi untuk data time series. Kemudian frekuensinya apa? Tahunan, berarti annual. Nah, start date-nya kita lihat dia dimulai dari tahun 86. Ya, kita ketik di sini 1986. Selanjutnya sampai tahun 2018 ya, sini 2018. Nah, ini boleh kasih nama, boleh tidak ya. Langsung saja saya klik OK. Nah, seperti ini. Ini sudah siap. Resit ini nilai residual ya. Nah, NA karena kosong, karena memang belum ada datanya ya. Kita silang. Sedangkan C ini adalah konstanta. Seperti itu. Ya. Baik, kita pindahkan data tabulasi ini ya ke lembar kerja eViews. Kita lembar kerja eViews, klik Quix, kemudian empty group ya. Selanjutnya kita tarik ke atas ini, kita tarik yang bawah sebelah kiri. Nah, kemudian kita copy untuk variabel y-nya atau variabel dependennya. Semua variabel kita copy ya beserta datanya, kemudian klik kanan, klik copy. Selanjutnya masuk ke eViews. Nah, di sini ada baris kosong ya, tepat di sini. Kita kemudian klik paste. Nah, ini data sudah kita pindahkan dari tabulasi Excel ke lembar kerja eViews. Seperti itu. Ya, ini pun sudah terekam nih semua variabelnya. Oke, kita silang saja. Nah, ya, yes, seperti itu. Nah, ini sudah masuk tersimpan dalam satu folder, otaknya di sini nih ya. Jadi kesimpan di sini semua. Baik. Yang pertama, kita lakukan uji stasioner tiap variabel. Ya, ingat ya ketentuannya ya. Uji stasioner setiap variabel di tingkat mana dia stasioner. Oke. Kita variabel Y dulu ya. Nah, klik. Mau variabel manapun tidak masalah sih ya. Nah, untuk membuktikan stasioner atau tidak, kita juga bisa lihat grafiknya di sini ya. Tadi belum saya ajarkan ya. Cara lihat grafiknya, klik view, kemudian grab ya, klik ya. Kemudian klik OK. Nah, ini grafiknya nih. Nah, ini kan trennya naik ini. Ya, maka ini data tidak stasioner. Ya, pokoknya kalau ada tren naik atau tren turun, ini data tidak stasioner. Kemudian kita klik silang saja ya. Enggak usah disilang ya, langsung kita uji stasioner ya. Klik view, kemudian klik unit root test ya. Di sini pakai ADF ya. Kemudian di sini kita uji di tingkat level dulu ya. Di test equation-nya pilih intercept. Oke. Jadi kita uji stasioner tingkat level, apakah dia stasioner atau tidak. Klik OK. Nah, ini yang terjadi. Nilai probability-nya 1. Ya, berarti lebih besar dari 0,05 disimpulkan data tidak stasioner. Kemudian kalau kita lihat tes statistik, di sini 3,35, nilainya positif, sedangkan ini negatif. Artinya, ya ADF Fowler-nya ini lebih besar daripada critical values McKinnon pada semua level. Ya, lebih besar kan? Berarti tidak stasioner. Nah, seharusnya tes statistiknya lebih kecil dari tes critical values McKinnon, baru dikatakan stasioner. Berarti di tingkat level untuk variabel Y ini tidak stasioner. Kita naik lagi ke tingkat first difference. Klik view, kemudian unit root test, kemudian kita pilih first difference. Kita klik OK. Nah, kita lihat nilai probability-nya 0,0365. Nah, ini sudah lebih kecil dari 0,05. Maka data stasioner. Kalau lihat tes statistik, -3 ini lebih kecil dari ya dari berapa? Dari -2 ya. Kalau ini lebih besar ya, -3,6, -2 seperti itu. Ya, berarti dia masih lebih kecil dari critical values 5% ya. Kemudian pada level 10% ini masih kecil. Berarti ini bisa disimpulkan antara data probability dengan tes statistik, data stasioner di tingkat first difference. Oke? Berarti ini stasioner di tingkat first difference. Kita kasih nama ya, klik freeze, kemudian klik name, kita tulis uji stasioner ya, kemudian di variabel G, D, P,
P, ya, Y ya, kemudian di tingkat first difference ya, tingkat 1 ya, kemudian klik OK seperti itu. Ini ya untuk GDPY. Kita close lagi. Yang lainnya kita uji ya. AK ya, kita uji klik 2 kali ya, kemudian kita uji stasioner. Kita cek pada tingkat apa? Tingkat level kita cek dulu. Nah, ini 0,9 berarti tidak stasioner. Kita naik lagi pada first difference. Klik. Nah, ini sudah 0,001. Lebih kecil 0,05. Berarti ini stasioner di tingkat first difference. Kita klik freeze, kemudian klik name ya, uji stasioner pada variabel AK ya dengan tingkat first difference. Klik OK. Ya, kita tutup lagi, kemudian kita lihat INF ya, kita lihat INF. Dan klik view, unit to test ya, level, lihat. Nah, ini 0,8 berarti belum stasioner. Naikkan lagi ke tingkat first difference. Nah, ini 0,0014 berarti tingkat first difference. Ya, berarti kita stasioner, kemudian INF ya, variabel INF pada tingkat first difference. Oke. Close lagi ya. Sekarang tinggal apa? IVA ya, IVA. Klik 2 kali. Klik view, unit to test, kemudian di tingkat level kita cek dulu. Nah, ini 0,9 berarti tes stasioner, kita naikkan lagi unit to test di tingkat first difference. Kita lihat. Nah, ini stasioner ya di tingkat first difference. Pada variabel IVA. Dan klik OK ya. Kita ini kemudian kurs ya. Klik view, unit to test, kita tingkat level. Nah, ini 0,78 ya. Berarti ini data tidak stasioner. Kita naikkan lagi unit to test, first difference, kita lihat. Nah, ini dia stasioner di tingkat first difference. Klik freeze, kita simpan ya. Kemudian kita tulis uji stasioner variabel kurs tingkat level first difference. Klik OK. Terus yang lainnya juga gitu sama ya. Yang lama. Tinggal apa ini? TR ya. Nah, seperti ini. Level kita lihat dulu. Oh, tidak stasioner. Berarti naik ya di tingkat first difference. Nah, ini udah stasioner, berarti stasioner di tingkat first difference. Kita ketik stasioner di variabel TR di first difference ya. Oke, kita closing lagi. Kemudian variabel trade ya. Klik view, unit to test, di level coba lihat. Nah, 0,7 berarti tidak stasioner. Naik lagi unit to test, kita lihat di first difference. Klik OK. Nah, ini 0,0 berarti di first difference. Klik freeze, klik name ya, stasioner variabel trade ya, trade di tingkat apa? Tingkat first difference ya. Klik OK. Nah, ini sudah semua kita uji nih. Ya, berarti semuanya itu satu semua, artinya di tingkat first difference semua. Nah, ketentuannya model ECM atau error correction model, jika semua variabel stasioner pada difference yang sama atau seragam difference-nya ya, maka menggunakan model ECM, error correction model. Gitu. Karena kita seragamnya di first difference, makanya gunakan ECM. Pak, kalau ternyata nggak di first difference, Pak, di second difference, ya sudah, berarti menggunakan ECM. Seperti itu. Pak, kalau misalnya tidak ada level, tapi difference-nya beragam, ada yang first difference, ada yang second difference, maka menggunakan yang mana, Pak? Ya, karena difference-nya nggak seragam ya, maka kita gunakan regresi difference. Oke, sampai di sini ya, berarti kita menggunakan model ECM, error correction model. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan error correction model pada regresi ini? Bagaimana caranya? Nanti kita
lanjutkan. Sekarang saya mau nanya, sampai sini adakah pertanyaan? Silahkan. Paham, Pak. Paham ya? Pak. Oke, kalau paham kita lanjutkan. Untuk membuat error correction model, pertama adalah siapkan data variabel pada lembar kerja EFUS. Kita sudah kerjakan ya. Kemudian lakukan uji akar root, unit root ya, uji akar unit root atau unit root test ya, atau uji stasioner pada setiap variabel sudah kita kerjakan. Jika semuanya pada tingkat different yang sama, maka kita menggunakan ICM, kan gitu ya dalilnya ya. Nah, setelah itu kalau menggunakan model ICM, maka kita buat regresi jangka panjang dulu atau regresi biasa. Kita buat dulu regresi biasanya. Ya. Jadi kita buat regresi biasanya, kemudian baru kita buat variabel baru namanya ICT. Ya, ICT. Ya, ICT kemudian dilakukan uji ICT ini. Jadi ICT adalah variabel residual. Ya. Variabel residual dari regresi jangka panjang. Nah, nanti diuji pada saat ICT ini apakah stasionernya di tingkat level atau enggak. Ya, seharusnya di tingkat level. Kemudian mengintegrasikan antara regresi jangka panjang terhadap residual ICT. Ya, jadi dikointegrasikan antara variabel ICT dengan regresi jangka panjang. Ya. Nah, setelah ketemu berapa hasilnya, baru dilakukan uji asumsi klasik pada model yang terpilih. Setelah itu baru lakukan estimasi model ya, diinterpretasi hasilnya. Hipotesisnya dijawab dari hasil olah data tersebut. Oke. Baik. Kita jalankan lagi ya, membuat regresi jangka panjang. Ya, kita klik dulu variabel Y-nya. Kemudian variabel yang lain kita klik ya. AK, INF, IVA, kurs, kemudian TR, kemudian trade. Nah, seperti itu. Kemudian klik kanan, klik open, kemudian as equation. Ini namanya regresi jangka panjang ya, atau regresi biasa. Kemudian klik OK. Nah, ini regresi jangka panjang. Kita buat di Word ya, kita copy sini ya, copy. Klik copy. Oke, regresi jangka panjang. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, kita buat variabel baru, yaitu residual ICT atau error correction term. Bagaimana caranya? Yuk kita kembali ke EFUS. Kita klik proc ya. Mau di sini boleh, di sini juga boleh. Nah, proc, kemudian klik make residual series. Ya, ini tetap ordinary. Kemudian di sini nilai residualnya. Ya, boleh resi 01 juga boleh namanya, tapi saya di sini saya buat nilai namanya ICT ya. Apa-apa. Kemudian klik OK, maka muncul variabel baru yaitu variabel ICT. Ini kita tutup aja enggak apa-apa. Ketentuan berikutnya adalah uji nilai ICT ini pada unit root. Nah, kita cek ya, pada ICT ini kita uji. Kita klik 2 kali, klik-klik. Nah, biar muncul. Nah, setelah itu kita akan uji unit rootnya, uji stasionernya ya. Klik view, kemudian unit root test. Nah, kita coba di tingkat level. Klik OK. Nah, ini sudah stasioner di tingkat level, yaitu 0,000 nilai probability-nya. Dan ini sudah -5. Nilai ADF-nya lebih kecil dari critical values ya pada semua level. Ini lebih kecil. Berarti ini memang sudah terbukti ya stasioner di tingkat level untuk nilai residual ICT-nya. Ya, kita bisa simpan di sini, klik freeze, kemudian klik name ya, stasioner ICT ya di tingkat level kan gitu. Oke, kita close ya, boleh di close enggak apa-apa. Toh udah kesimpan di sini semua kan.
Selanjutnya setelah kita sudah mendapat nilai ECT, kita mengkointegrasikan antara regresi jangka panjang dengan variabel ECT. Ya, caranya kita klik GDPY atau variabel dependent, kemudian klik variabel AK, kemudian klik variabel INF ya inflasi, variabel IVA, variabel kurs, kemudian variabel TR dan variabel trade seperti itu. Ya, setelah itu kita klik kanan, open as equation. Oke, ini sudah GDPY, AK, INF, IVA, kurs, TR dan trade ya, tidak ada yang kelewat ya. Karena di sini tadi nilai SCT-nya adalah di tingkat level dan lainnya di first difference, maka kita buat dalam kondisi model difference ya. Berarti di sini tambah D kurung tutup, kemudian ya D di sini di variabel AK kurung buka ya, kemudian kurung tutup, B ya kurung buka kurung tutup, D kurung buka ya, kurung tutup, variabel kurs ya, D kurung buka kurung tutup, variabel TR ya, kurung buka kurung tutup, variabel D ya, kurung buka kurung tutup. Nah, kita tambahkan ECT ya, nilai variabel residualnya lag min 1. Lag min 1 seperti itu. Kemudian ini konstanta. Nah, C ini atau konstanta ini bisa taruh di belakang variabel dependent enggak apa-apa. Ya, taruh di sini juga nggak masalah ya, tidak prinsip. Kemudian klik OK. Nah, inilah hasilnya. Inilah model regresi untuk error correction model. Ya, hasilnya ini. Inilah yang digunakan. Copy, klik OK, masukkan ke sini ya. ECT sudah dibuat, berarti tinggal membuat regresi jangka pendek ya, pendek dan kointegrasi. Nah, di sini ya. Nah, seperti ini. Ini yang digunakan. Kalau kita bandingkan coba. Di sini nilai R square-nya 99%. Ya, di sini nilainya 85% untuk R square-nya. Ya. Jadi lebih kecil daripada jangka panjang. Memang kalau jangka panjang itu umumnya lebih besar nilai R square-nya. Gitu kan? Nah, kita lihat di sini AK-nya tidak berpengaruh ya. Saya kasih warna merah ya. Saya kasih warna merah atau kasih blok ini warna merah sini. Nah, nggak berpengaruh. Sedangkan kalau yang ICM-nya yang tidak berpengaruh ini ya, saya kasih tanda ini nggak berpengaruh. Kemudian 064 juga nggak berpengaruh. Ya. 74 nggak berpengaruh signifikan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang nggak berpengaruh ini cuman ini ya, AK, kemudian INF, ya, kemudian kurs, kemudian TR ya. Nah, ini nggak berpengaruh. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 variabel yang nggak berpengaruh, 1, 2, 3, 4 variabel yang berpengaruh. Sama saja, ya. 4 tidak berpengaruh. Ya, tapi kalau secara logika untuk R square-nya ini menurun ya, lebih terukur. Nah, sekarang kita lakukan uji apakah terjadi pelanggaran asumsi klasik atau tidak. Ya, kita cek asumsi klasik berarti uji normalitas dulu ya, klik view, kemudian nilai residual, diagnostik, histogram, normality. Nah, ini uji normalitas. Kita bisa simpan di sini. Klik face, kemudian klik name ya, uji normalitas. Klik OK. Ya, seperti ini ya. Nah, klik kanan, copy, taruh di Word sini. Seperti ini ya. Kita lihat nilainya probability-nya 0,750, artinya lebih besar 0,05. Berarti data
nilai residualnya normal kan seperti itu ya. Kemudian uji apa lagi? Multicol. Nah, kita lihat caranya uji multikolinitas. Kita klik view. Kemudian, nah ini koefisien diagnostik ya di varian inflation factor atau VIF-nya. Ya, kalau ini setelah diklik ya seperti ini. Jadi kalau data time series itu bisa menggunakan VIF sama dengan cross section ya. Tapi kalau data panel kita pakai apa? Matrix correlation ya untuk melihat multicol atau nah ini. Nah, ini kita simpan, boleh kita simpan ya. Uji multicol. Multikolinearitas. Nah, ini karena OLS ya, ordinal square pendekatannya, klik OK sini. Nah, ini ya harus bebas dari multikolinearitas. Ya, saya copy di sini deh. Nanti ya bisa di sini copy, bisa di sini. Nanti untuk laporan hasil olah data di deskripsi ya. Klik OK. Taruh di sini nih. Nah, ini uji multicol. Ketentuannya nilai VIF dikatakan tidak terjadi pelanggaran multikolinitas jika tidak lebih besar dari 10. Nah, ini kan lebih kecil dari 10 ini. Berarti tidak terjadi multikolinitas. Ya. Setelah itu kita lakukan uji apalagi? Normalitas, multikolinitas, uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi. Kalau uji autokorelasi, ya kita close dulu. Kita klik view, kemudian kita klik residual diagnostik, kemudian pakai ini serial correlation LM test ya. Ini kalau menggunakan time series pakai ini bisa serial correlation LM test. Klik OK. Kemudian LUX 2 biarkan saja. Nah, seperti ini. Ini uji autokorelasi. Ya. Sekarang kita lihat di mana? Di sini nilai probability chi-square-nya. Jika lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini ternyata lebih kecil dari 0,05. Ya, maka terjadi autokorelasi. Namun, kita bisa ambil alternatif lain, yaitu pada masing-masing variabel. Di sini masing-masing variabel, jika lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Kita lihat di sini nilai probability-nya untuk variabel AK 0,9 tidak terjadi auto. 1% tidak ada autokorelasi ya. 6 berapa ini 26% tidak Albert Kurs 66% tidak jadi autokorelasi, 18%, 90%. Nah, ini SCT1 terjadi autokorelasi dan resit 1 ya terjadi autokorelasi. Seperti itu ya. Kita baca yang ini saja sudah cukup ya, sehingga data tidak terjadi autokorelasi. Atau kalau ingin meyakinkan, lihat nilai probability-nya. Ya, ini di atas 0,05 berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan ya data ini tidak terjadi autokorelasi. Kita bisa simpan di sini ya, klik freeze kemudian name ya, uji autokorelasi. Sehingga klik OK. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa disimpan di sini nih. Nah, seperti ini kan. Yang diperlukan saja kopinya. Klik OK. Sini. Nah, seperti ini. Selesai. Ya, tidak jadi pelanggaran asumsi klasik. Berarti nilai ini tidak terjadi pelanggaran uji asumsi klasik ya. Model yang ini yang dipakai adalah yang ini ya. Ya, seperti ini. Yang dipakai yang adalah ini. Di mana nilai R square-nya 85%. Artinya variabel AK, INF, IVA, kurs, TR dan trade ini berpengaruh terhadap variabel GDP ya sebesar 85,1075% ya secara simultan. Seperti itu. Nilai R-square-nya 80% ya, SR regresinya sekian dan seterusnya ya. Sedangkan pengaruh simultannya ya AK, INF, IVA, kurs, TR secara simultan terhadap variabel GDP ya ini signifikan karena nilai F statistiknya adalah ya probability-nya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00000 seperti itu, sehingga pengaruhnya signifikan. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ini datanya. Lah, terus gimana Pak untuk persamaan regresinya? Ya, kita bisa buat persamaan regresinya.
Berarti persamaan regresinya adalah Y sama dengan, ya, ini konstantanya, ya kita copy aja sini. Nah, kemudian ditambah nilai beta satunya adalah koefisien regresi. Kita ambil di sininya ya, angka. Nanti disesuaikan mana yang mewakili X1, X2-nya. Ya, kalau ini acak nggak masalah. 1 ya, ditambah INF ya, kali X2 IVA in 75 ya sini, kemudian dikali berapa X4 ditambah apa 0 ya, ini 0,88 minus ya. Kalau minus itu namanya berlawanan arah gitu loh ya. Jika ini trade-nya naik ya, maka Y-nya turun gitu loh, artinya seperti itu. X6 ya, udah cukup itu. Tambah E ya kan, ada 6 variabel kan, ditambah E. Nah, inilah persamaan regresinya ya. X satunya AK, ya udah kita ganti aja langsung AK ya. Sini ya, ini ganti INF ya, INF variabel INF itu Bapak ganti aja, tiganya IVA ya, impuls nah, impuls nah, apalagi X5-nya apa, TR. TR itu apa, trade ya, seperti itu. Kalau variabelnya itu trade, take revenue gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa, X6 trade ya, pre-tax revenue-nya, TR itu tax revenue ini trade. Inilah persamaan regresi dari data time series ini. Kalau kita interpretasikan ya, bahwa konstanta 300,50, artinya kalau semuanya 0 ya, konstan 0, maka perubahan variabelnya adalah ini 3003,50% ya. Kemudian ini jika terjadi kenaikan variabel AK ya, maka variabelnya akan naik sebesar ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Putri, ada pertanyaan Putri? Insya Allah paham, Pak. Oke, Amel? Oke, dari yang saya jelaskan dari sejak awal ya, menurut siapa? Apriliani Wahyu ya, silakan berikan komentar dari perkuliahan yang saya ajarkan. Dari April ya Pak? Iya. Oke Pak, saya bingung Pak. Saya bingung. Bingung di mananya? Bingung di mananya? Ya, kalau sejauh ini sih penjelasan Pak Sugeng sudah cukup bisa saya pahami gitu. Juga kan kalau belajar sekali dari pertemuan di kelas Google Meet aja kan saya juga masih kurang paham Pak. Ya. Cuman kalau dari penyampaian Pak Sugeng sudah baik, sudah jelas. Okay. Cuman karena memang pembelajaran saya yang agak lamban, jadi saya perlu belajar berulang-ulang sehingga bisa bisa ngerjain tugas-tugas yang ada gitu Pak. Oke, baik ya, nggak apa-apa. Di situ sudah saya lengkapi ya dengan video rekaman, kemudian dengan yang di YouTube, nanti kalian bisa belajar ya. Mungkin saja nanti pas skripsi kalian lupa, wajar, karena kalau lama nggak digunakan ya lupa, apalagi kalau nggak menerima kasus data kan lupa. Tapi paling lupa itu masih gampang lah untuk mengingat gitu.